Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana keadaan kalian di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini dan selama proses pembelajaran jarak jauh? Saya selaku guru kalian berharap keadaan kalian di rumah baik-baik saja dan selalu sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, saya selaku guru kalian mata pelajaran TIK kelas 9. Pada hari ini saya akan berikan materi pembelajaran yaitu mengenai dasar-dasar jaringan komputer. Untuk lebih jelasnya, materi dasar-dasar jaringan komputer, marilah kita lihat tayangan berikut ini. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi kelas 9 yaitu tentang dasar-dasar jaringan komputer. Sebelum saya memberikan materi tentang dasar-dasar jaringan komputer, saya akan memberikan terlebih dahulu yaitu tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menunjukkan perilaku peserta didik sehingga menjadi perilaku yang baik dan patuh kepada orang tua saat berada di rumah selama musim pandemi ini. Yang kedua, melalui tayangan pembelajaran jarak jauh ini, saya berharap siswa mampu memahami materi yang saya berikan. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah setelah menyaksikan tayangan pembelajaran jarak jauh ini, baik secara daring ataupun luring, peserta didik mampu menganalisis materi yang saya berikan. Anak-anakku sekalian, sekarang kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian jaringan komputer. Apa itu pengertian jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sekumpulan beberapa komputer atau perangkat keras lain seperti printer dalam satu ruang atau beberapa ruang sehingga satu sama lain saling terhubung, saling terkoneksi sehingga bisa saling berkomunikasi, bisa saling tukar-menukar data secara langsung pada saat itu juga. Jadi tanpa melalui fasilitas flash disk. Jadi apabila kita tukar-menukar data atau mengcopy data ke komputer lain antar ruang, kita tidak perlu memakai flash disk. Jadi cukup dengan memakai jaringan komputer, kita bisa melakukan kegiatan tukar-menukar data antar komputer dalam satu ruang atau antar ruang melalui jaringan komputer. Nah, itu adalah pengertian dari jaringan komputer, kurang lebihnya semacam itu. Sekarang kita bahas tentang tipe jaringan komputer. Tipe jaringan komputer, kalau kita lihat dari fungsinya, itu ada 3 tipe. Yang pertama adalah jaringan peer-to-peer atau jaringan point-to-point. Yang kedua adalah jaringan file server. Yang ketiga adalah jaringan client server. Apa itu pengertian dari masing-masing jaringan, baik jaringan peer-to-peer atau jaringan file server atau jaringan client server? Marilah kita bahas selanjutnya. Anak-anakku sekalian, marilah kita bahas tipe jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Kita bahas yang pertama yaitu tentang jaringan peer-to-peer atau jaringan point-to-point. Jaringan peer-to-peer atau jaringan point-to-point adalah hubungan antar komputer. Hubungan antar komputer atau komunikasi antar komputer satu dengan yang lain, di mana kedudukannya komputer satu dengan komputer yang lain
itu bisa bertindak sebagai klien, bisa bertindak sebagai server. Jadi tidak ada perbedaannya. Jadi hubungan antar dua komputer saja, ya, dua komputer. Jadi komputer satu dengan komputer dua itu dihubungkan secara langsung, ya, dengan menggunakan kabel UTP atau unswitched switch pair. Jadi hubungannya ini tanpa menggunakan hub, jadi langsung dihubungkan. Itu adalah jaringan, pengertian dari jaringan peer to peer atau point to point. Yang kedua adalah jaringan file server, di mana jaringan file server ini antar komputer satu dengan komputer lain itu ada perbedaan kedudukannya, ada yang bertindak sebagai klien, ada yang bertindak sebagai server. Jadi beda dengan peer to peer. Kalau peer to peer atau point to point tadi sama-sama kedudukannya sama, jadi kedudukannya sama-sama bisa bertindak sebagai klien, bisa bertindak sebagai server. Tetapi kalau jaringan file server ini sudah berbeda lagi. Jadi komputer satu dengan komputer yang lain itu berbeda. Ada yang bertindak sebagai klien, ada yang bertindak sebagai server. Di mana dalam jaringan file server ini server harus memiliki kapasitas hard disk dan memori yang sangat besar. Kenapa? Karena server dijadikan sebagai titik tumpuan. Jadi server ini jadikan titik tumpuan, di mana server ini tempatnya program, tempatnya semua data, semua aplikasi ada di server. Bagaimana dengan klien? Nah, kalau klien ini tidak berfungsi untuk menyimpan data. Jadi data semuanya disimpan di server. Klien hanya bersifat sebagai operasional saja. Jadi semua program ada di server. Jadi kalau ingin menyalakan komputer klien, servernya harus dihidupkan dulu. Kalau server sudah dihidupkan, maka klien bisa difungsikan. Nah, kalau sudah difungsikan, nanti klien bisa bekerja, bisa dioperasikan, dan penyimpanan datanya ada di server. Itu adalah pengertian dari jaringan file server. Jadi intinya jaringan file server itu adalah server sebagai pusatnya. Nah, pusat segala program, pusat segala data ada di sini, di server. Itu pengertian dari jaringan file server. Anak-anakku sekalian, sekarang kita bahas jaringan yang ketiga, yaitu jaringan client server. Di mana jaringan client server ini komputer satu dengan komputer yang lain memiliki peran yang berbeda antara klien dan server. Server di sini sebagai pengendali atau pengontrol, bisa juga menyimpan data dari klien, sedangkan fungsi klien di sini bisa digunakan untuk menyimpan data. Bisa juga untuk mengirim data baik antar klien atau antar ke klien ke server. Jadi jaringan klien server ini sekarang banyak sekali digunakan oleh masyarakat umum yang dikenal dengan jaringan LAN, Local Area Network. Nah, itu jaringan klien server, di mana jaringan klien server ini hubungan antara klien dan server menggunakan alat yang namanya hub. Jadi hub itu fungsinya adalah sebagai titik temu hubungan antara server dan klien. Seperti yang ada di perkantoran, di sekolahan, di perbankan. Nah, itu kebanyakan mereka menggunakan jaringan client server atau lebih dikenal dengan jaringan LAN, Local Area Network. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini atau materi hari ini yang saya sampaikan itu saja, yaitu mengenai jaringan komputer, pengertiannya. Yang kedua adalah tipe jaringan komputer. Ada tiga, yaitu jaringan point to point atau peer to peer. Yang kedua jaringan file server. Yang ketiga adalah jaringan client server atau LAN. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya apabila ada materi yang kurang atau kesalahan, saya selaku guru kalian mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selama pembelajaran di rumah atau selama pembelajaran jarak jauh, saya selaku guru kalian menitipkan 3 pesan. Yang pertama adalah jangan lupa selalu memakai masker kalau keluar rumah. Yang kedua, selalu menjaga jarak. Yang ketiga, selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun setelah aktivitas atau setelah kegiatan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Semangat berbelajar, semangat, semangat.